Waduh, pinter-pinter seperti bapak ibunya. Aduh, enggak juga pengamen, Bu. Iya, pinter-pinter. Terima kasih, Bu. Insya Allah. Ini kita baru aja selesai meeting, jadi 5 menit. Berapa? 10 Iya, menit. siap. Udah, kalau udah ini lagi sholat mungkin. Jadi lagi pada sholat, iya. Pak Sparta belum masuk, pasti sholat dulu ya, Bu. Selamat siang, Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ada Pak Sparta. Waalaikumsalam, Pak Sparta. Mbak Dian masuk nggak? Mbak Dian. Ya, Mas Andika, Pak. Mas Andika. Oh, Mas Andika ya. Baik Pak, bisa dimulai Pak? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Ketua IBS, Ibu Dr. Kusumaning Tuti, selaku Ketua Indonesia Banking School. Kemudian Dr. Sparta, selaku Wakil Ketua Satu Indonesia Banking School. Kemudian di sini ada Kaprodi Manajemen Bapak Dr. Erik Wijaya, dan juga di sini Ibu Dr. Wiwi Idawati selaku Kaprodi Akuntansi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rapat koordinasi dosen untuk kelas reguler sore. Mungkin sebelumnya Bu Titu bisa dapat menyampaikan pesan, Bu, 1-2 kata, Bu. Terima kasih, dipersilahkan. Terima kasih Mas Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Indonesia Banking School, Wakil Ketua 1 bidang akademik yang hadir, kemudian Bapak Ibu sekalian, Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi, Bapak Ibu para dosen program studi S1 sore dan ekstensi, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bertemu secara online pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bagian dari pelaku di dunia pendidikan,
STIE Indonesia Banking School yang merupakan perguruan tinggi yang berspesialisasi di bidang keuangan dan bisnis, terus menghadapi tantangan yang berubah dan semakin kompleks. Dengan dimulainya pemerintah Indonesia Maju pada bulan Oktober 2019 yang lalu, prioritas pertama untuk 5 tahun ke depan adalah mempersiapkan sumber daya manusia unggul guna menghadapi persaingan antar negara. STI IBS harus tetap menjalankan perannya, berkontribusi terhadap prioritas utama pemerintah Indonesia tersebut. Meski program studi S1 sore masih relatif baru, STI IBS sendiri sudah berdiri sejak tahun 2004. Suatu masa yang sebenarnya sudah cukup lama untuk menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence. Namun, jerih payah membangun institusi pendidikan dengan persaingan yang kian ketat membuat perjalanan STI IBS ini masih jauh dari mudah. Meski memiliki comparative advantage yang menonjol, yaitu kedekatan dengan industri sektor jasa keuangan, namun dengan karakteristik bidang keuangan dan bisnis yang merupakan sektor yang sangat dinamis, belum lagi dengan adanya pergeseran paradigma ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Maka dibutuhkan suatu kemampuan dan strategi tersendiri untuk mengelolanya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan latar belakang yang sedemikian itu, tahun 2020 ini STI IBS menyesuaikan visinya, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul sebagai penyedia sumber daya manusia berkualitas unggul, sebagai penyedia sumber daya manusia berkualitas unggul, berkualitas yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Sementara itu misinya adalah ada 5. Satu adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan berintegritas, berkualitas, siap pakai yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan publikasi, terutama di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Ketiga, menyelenggarakan diseminasi, konsultasi, dan aplikasi pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, terutama di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan berbagai institusi yang terkait, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma. Yang kelima, menerapkan good university governance dalam rangka meningkatkan kinerja Tridharma perguruan tinggi. Berhubungan dengan itu, telah terjadi penyesuaian kurikulum IBS tahun 2020 yang menerapkan program Kampus Merdeka Berdeka Belajar sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Juga menyesuaikan fokusnya tidak hanya pada perbankan, tetapi lebih ke sektor jasa keuangan, serta diwarnai kuat dengan aspek teknologi digital. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka mendekatkan dengan aspek link and match dengan dunia kerja, maka pendekatan keilmuan di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi adalah ke arah motivasi dan insentif. Faktor-faktor sosioekonomi, politik, dan budaya mulai dimasukkan. Namun, agar tetap menghasilkan sarjana yang kaya gagasan akademis, serta menjadi lulusan yang memiliki daya adaptasi yang tinggi, dan membangun budaya untuk senantiasa meningkatkan
kualitas diri, maka penguasaan ilmu-ilmu dasar perlu diperdalam. Pada program studi S1 sore, para mahasiswa pada umumnya adalah dari kalangan yang sudah bekerja. Kerangka berpikir yang berorientasi applied jauh lebih kental dibandingkan dengan kerangka berpikir para mahasiswa program studi S1 pagi yang lebih membutuhkan dasar-dasar untuk membangun budaya sistematika berpikir secara sistematis. Oleh karena itu, pada program studi S1 sore, dibutuhkan analisis dunia nyata dan analisis masalah praktis yang disajikan secara seimbang, sehingga tetap dihasilkan lulusan yang bermutu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak Bapak dan Ibu sekalian, di samping berperan sebagai fasilitator pendidikan untuk mempersiapkan sumber daya unggul, upayakan juga memberikan layanan yang prima dalam proses penyelenggaraan pembelajaran, sehingga akan terbangun citra yang istimewa bagi IBS dan segenap sivitas akademikanya. Dan tentu saja hal tersebut secara bertahap akan memotivasi komunitas para mahasiswa program studi S1 sore, serta masyarakat lainnya untuk kuliah di STIE IBS. Pada kesempatan ini juga, perkenankan saya dan semua jajaran di manajemen IBS menyampaikan apresiasi kepada Bapak, Ibu dosen, atas kesediaan dan dedikasinya yang mulia untuk mengajar dan berperan menjadi pendidik para mahasiswa program studi S1 sore STIE IBS. Demikian sebagai pembuka singkat saya pada pertemuan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho dan rahmat-Nya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tito atas sambutannya. Kemudian selanjutnya Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 kami persilakan. Terima kasih kepada Mas Andika. Izinkan saya untuk share PowerPoint ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Kusumaningtuti selaku Ketua IBS, kemudian para pimpinan IBS lainnya, Kepala Prodi Akuntansi, Ibu Dr. Wiwi, Kepala Prodi Manajemen, Bapak Dr. Erik Wijaya, kemudian Kepala Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, Bapak Dr. Bambang Budijana, dan juga kepada para Sekretaris Prodi, Ibu Puspita, Ibu Wil, Ibu Mita Andriani. Terima kasih atas bantuan Prodi dan bantuan dari Prodi yang telah berusaha payah menyiapkan perkuliahan selama ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami nanti akan menyampaikan agenda evaluasi semester ganjil 2019-2 program kelas sore guna harapan semester ganjil 2021. Sebelumnya kami dari akademik mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengabdikan diri untuk mengajar ya, berbagi ilmu kepada mahasiswa sore yang merupakan mahasiswa yang sudah bekerja. Nah, yang pertama kita lihat evaluasi semester genap 2019-2 semester yang kemarin dapat kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah perkuliahan telah berjalan dengan baik. Untuk itu kami segenap jajaran prodi, jajaran
dari BAK, kemudian BAK sore, perpustakaan, terima kasih banyak. Dan dari data yang ada kita bisa melihat juga jadi seperti yang kita ketahui, kuliah online itu mulai pada kuliah kelima. Kuliah pertama sampai kuliah keempat itu kuliah masih tatap muka. Di kelima itu sekitar bulan April atau akhir Maret, kuliah online. Dan sampai dengan akhir semester. Dari data yang ada, jadi kelas yang ada di kelas sore itu selama semester ganjil ada 82 kelas dari berbagai mata kuliah. Dari 82 kelas itu semuanya sudah melaksanakan kuliah online. Kuliah online ya. Sudah dilaksanakan, tetapi ada beberapa kelas yang belum melaporkan kuliah online. Sebenarnya kita ketahui, kami diawasi oleh LDT terkait kuliah online. Sehingga pelaporan itu sangat penting bagi kami dalam mempertanggungjawabkan tentang kuliah online. Jadi seperti misalnya 82 kelas itu sudah kuliah online, tapi ada beberapa Bapak Ibu, sebenarnya kami terima kasih ya, sebagian besar sudah melaksanakan dan 100% sudah melaksanakan, tapi mungkin kesibukan Bapak Ibu belum menyampaikan laporan. Seperti misal kuliah ke-8 sampai kuliah ke-14 ada 36 perkuliahan belum melaporkan. Jadi untuk itu kami minta tolong kepada seperti Ibu Ana Sardiana beserta Pak Joko, itu ada kuliah ke-8 sama kuliah ke-14 belum melaporkan kuliah online. Kemudian juga seperti Pak Joko Suryo Pinilih ada 4 kali perkuliahan belum laporkan. Kemudian Bu Eni Arjanti itu ada 7 perkuliahan online belum laporkan. Kemudian kepada Bapak Peter Abdullah ada 7 pertemuan yang belum dilaporkan. Kemudian Bu Dewi Suryanti, kemudian Ibu ini ada 2 kelas ya, dalam seminggu 2 kelas ngajar. Dan ada 10 kali, jadi ada 5 kali per masing kelas belum melaporkan. Kemudian Ilyas Sugito ada 4 kali. Jadi di antara dosen 6 ini ada semuanya dosen, 1 dosen tetap, selebihnya dosen tidak tetap. Nah, kemudian juga ada selama kami mengawasi jalan perkuliahan, beberapa keluhan mahasiswa itu sebenarnya tidak begitu itu ya. Seperti banyaknya mahasiswa belum bisa mengisi KRS ya. Bisa KRS mungkin karena mereka sibuk kerja, mungkin dalam Sabtu ini sudah bisa mengisi KRS-nya. Dan komunikasi dengan dosen PA untuk melakukan verifikasi bisa melalui Vicon. Jadi harus melalui dosen PA, kecuali PA tidak ada. Jadi kami menyampaikan kepada Bapak Ibu yang bertugas sebagai PA supaya mohon kiranya Bapak Ibu langsung berhubungan dengan mahasiswa. Saya kalau tidak sibuk, biasa mahasiswa itu melapor ke BK yang melakukan verifikasi sehingga fungsi PA itu terganggu ya. Kemudian juga kuliah Vicon harus menggunakan Google Classroom untuk arsip dokumen perkuliahan dan melalui Vicon sesuai jadwal perkuliahan dan durasi yang sama. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak Ibu tatap muka ini pindahkan ke online supaya durasi sesuai dengan jam perkuliahan. Jadi selama 2,5 jam itu kami harapkan ada diskusi, ada pertanyaan jawab, ada presentasi dan sebagainya. Dan juga selama kuliah daring, sebelum kuliah dimulai, mohon Bapak Ibu melakukan absensi. Jadi kalau kita lagi kuliah Vicon itu bisa langsung dibuka di kampus dan bisa ditampilkan di Vicon Bapak Ibu melalui sharing materi. Jadi sharing materi nanti ambil tampilan di kampus, nanti langsung ditayangkan absensi. Supaya kalau tidak nanti menumpuk, jadi akan merepotkan bagian BK dalam verifikasi absensi. Nah, keluhan dosen lah sinyal kurang ya. Beberapa mahasiswa banyak mendengarkan kuliah saat ia di jalan atau sambil bekerja. Ini mungkin salah satu kelemahan di kuliah sore. Kalau kuliah dimulai jam 6:30, kadang mereka lagi di jalan, kemudian lagi di kantor, lagi di atas bis, di atas motor. Kadang mereka juga lagi istirahat di halte dan sebagainya. Sehingga
agak kurang konsentrasi. Jadi kita mohon kepada Bapak Ibu harap maklum karena keterbatasan dari masa sore seperti itu. Nah, kalau menggunakan GC masih belum stabil dan sekarang kita mulai GC itu stabil. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan Vicon melalui kampus, itu otomatis terlapornya langsung bisa dipantau oleh bagian BK sore. Dan Ibu cukup menyampaikan ada laporan dalam bentuk satu laporan dalam bentuk Excel. Ya. Nah, dari evaluasi dosen dari mahasiswa, kita sampaikan sebagai berikut ya. Jadi evaluasi dari mahasiswa itu kita lihat jumlah dosen yang mengajar di semester semester genap 2019-2 kemarin itu adalah sebanyak 57 dosen. Di mana diantaranya 31 dosen tetap, 26 dosen tidak tetap. Kemudian jumlah kelas yang ada itu 87, mungkin ini saya salah hitung ya, 82 ya. Tapi saya dekat mungkin ada beberapa mata kuliah yang ditutup ya. Kemudian dari jumlah itu yang masih memberikan penilaian sangat baik itu di atas 4 ya, di atas 4 itu sangat baik. Itu kalau berdasarkan dosen tetap itu 9 kelas, 9 kelas itu nilainya sangat baik, di atas 4. Kalau dosen tetap itu 35 kelas. Kemudian total 84 kelas. Sehingga yang tidak menyampaikan yang nilainya ada 3,5 sampai 3,9 cuma 3 orang. 3 kelas dengan 3 dosen. Nah, dari kondisi itu kita bisa katakan 96,52% penilaian mahasiswa atau dosen adalah sangat baik. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu atas layanan kepada mahasiswa sehingga merespons sangat baik kepada Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk itu kami akan menyampaikan juga informasi dari 57 dosen. Nilai tertinggi kita se-ranking ada 3 dosen menggabungkan dosen tetap dan tidak tetap. Jadi dari 3 itu tercantum adalah ranking pertama Bu Nelmida. Nah, itu mengajar mata kuliah keuangan internasional hari Sabtu jam 7.30 sampai jam 10. Itu dengan nilai 5 di maksimal. Luar biasa ini. Kita juga selamat kepada Bu Nelmida ya. Kemudian yang kedua adalah Widiana Rizal Putri. Itu mata kuliah perpajakan menengah. Jadwal waktu itu Selasa setengah 7 malam sampai jam 21 dengan nilai 4,98. Ini ibu dan anak ini, ibu dan anak 21 luar biasa ini. Ya, terima kasih kepada Bu Widiana, ibu dan anaknya juga ikut ini. Ikutan ranking ketiga, selamat juga ranking ketiga itu Ibu Dina Khairunusa Siregar. Itu dulu adalah bekas kepala keuangan IBS, kemudian Bu Indonesia S2 di IBS, kemudian sekarang jadi dosen di salah satu PTS di Cilegon ikut suaminya, sehingga dia keluar dari IBS, tetapi tetap mengajar di IBS. Itu dapatkan nilai 4,95. Jadi yang ranking 1, 2, 3 lah para Sri Kandi Kartini yang dapat. Sehingga sambil background gambar juga yang ngajar ibu-ibu. Ya. Terima kasih banyak dan untuk itu Mbak Mas Andika ada itu sertifikatnya Mas? Mas Andika? Ada Pak, sebentar. Kita serahkan sertifikat penghargaan kepada Ibu Nelmida, Ibu Vidiana, Ibu Dina Khairunusa Siregar atas penilaian tertinggi dari mahasiswa kepada dosen dari 57 dosen. Ada Mas Andika? Nah, ini sekarang Bu Titu untuk menyerahkan penghargaan. Itu Ibu dulu Mas, Bu Nelmida. Bu Nelmida, baik. Baik. Bu Nelmida. Ya, Bu. Selamat dan kami bangga sekali Ibu hasil evaluasinya mendapatkan predikat dosen tetap dengan predikat terbaik nomor 1 dengan angka 5 Bu. Selamat dan terima kasih dari STI IPS dan ini tanda sertifikatnya Bu. Mohon diterima. Ya Bu, saya terima. Terima kasih Bu.
Kemudian yang kedua, ucapan selamat juga kita berikan kepada Ibu Fidiana. Itu pendidikan terbaik 2. Silakan itu silakan. Ibu Fidiana, Ya, Bu Titu. selamat ya Bu ya, Ya, terima kasih sama-sama Bu Titu. menjadi dosen tetap dengan predikat terbaik ranking 2. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Titu. Terima kasih Pak Sparta. Sama Bu Fidi. Selamat ya. Terima kasih Pak Sparta. Yang ketiga adalah Ibu Khairunisa Siregar. Itu ibu ini adalah mantan Kepala Keuangan IBS. Kepada Ibu Dina, Bu Titu kami persilakan untuk menyerahkan sertifikat. Ibu Dina Khairuna Siregar, apakah Ibu hadir? Mohon maaf Ibu Titu, untuk semester ini Ibu Dina belum mengajar Ibu. Jadi beliau tidak hadir di rapat ini Ibu. Oh baik, kalau gitu minta tolong disampaikan nanti Bu. Baik Bu. Wil. Iya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Kemudian kemudian kami lanjutkan lagi pemaparan berikutnya. Yang kedua, bagian kedua program kelas sore. Yang pertama adalah sebenarnya nanti kita akan sampaikan kalender akademik, kemudian kuliah learning online, kemudian program anti plagiarism, kemudian pertemuan mahasiswa bimbingan skripsi kelas reguler sore, kemudian kurikulum 2020 Merdeka Belajar. Karena dari dosen yang ngajar sore mungkin sebagian belum ada yang mendapatkan informasi seperti apa kurikulum 2020 Merdeka Belajar untuk angkatan 2020 karena perpustakaan. Nah, karena akademik sebenarnya kita ketahui nanti kuliah dimulai tanggal 16 September ya. Karena Senin besok tanggal 14 dan Rabu sudah dimulai perkuliahan Rabu depan itu jam 6.30. Nanti UTS-nya itu di tanggal 2 sampai 14 November. Kemudian ujian akhir UAS 18-30 Januari. Nah, nanti ada beberapa hari libur, Bapak Ibu tolong ada penggantian kuliah, misal 28 Oktober diganti pada tanggal 20 Oktober. Jadi Bapak Ibu kalau kuliahnya tanggal 20 Oktober, mau diganti tanggal 20 Oktober. Ya. Ini keliru. Pengganti, 28 Oktober diganti 20 Oktober, sebelumnya sudah diganti. Kemudian 29.30 sebelum tanggal 29 terus diganti 26-27. Kemudian 21 November, nanti digantinya setelah itu, 23 sampai 24 November. Dan tanggal 1 November diganti pada tanggal 30 November atau sampai tanggal 1 Desember. Kemudian 11 Maret, nanti tanggal 9 Maret, dan 9 Mei, 20 Maret. Nah, kemudian yang kedua, kita sampaikan juga mengenai perkuliahan learning. Jadi untuk semester sekarang, semester ganjil 2021, kuliah dilaksanakan secara full online. Jadi perkuliahan learning itu bisa dua cara, full online dan blended learning. Nanti di semester depan kita akan kuliah secara blended learning. Sebagaimana yang nanti kita sampaikan juga pengumumannya. Jadi mungkin lebih banyak kuliah online pada tatap muka. Misal satu mata kuliah pertemuannya ada 14 kali, mungkin mayoritas banyak ke kuliah online. Mungkin sisanya mungkin 4 atau 2 pertemuan kuliah secara online. Tapi mungkin tidak berapa kita lihat nanti kondisi di semester depan. Udah kalau online itu menggunakan media e-kampus seperti yang telah Bapak lakukan selama ini, bisa menggunakan e-kampus dengan Vicon Jitsi atau kedua Google Classroom. Google Classroom itu wajib ya. Saya sangat wajib karena Google Classroom itu bisa menyimpan dokumen seperti PowerPoint ya. Kemudian bisa menyimpan tugas-tugas, bisa menyimpan video tugas mahasiswa, bisa menyimpan juga jawaban-jawaban tugas mahasiswa dan sebagainya. Dan pengumuman-pengumuman bisa lebih baik di Google Classroom. Kemudian sebagian dosen lebih banyak menggunakan Google Meet dan Zoom Meeting. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan itu dan nanti harus dilaporkan perkuliahan Google Meeting sama Google Classroom, Google Meet harus dilaporkan kepada
unit sore. Kemudian materi perkuliahan online itu seperti modul, PPT, kasus, latihan, soal tugas akhir, kuis, tanya jawab itu bisa disimpan di Google Classroom. UTS UAS juga ujian susulan, ujian remedial secara online. Kemudian kuliah semester ganjil 2001 online ya. Dan perkuliahan setelah semester ganjil yang dilakukan dengan blended learning. Nah, jumlah dosen dan kelas semester ganjil 2021 ini kalau kita bandingkan dengan semester genap yang kemarin itu terjadi penurunan jadi 15 kelas ya. Kalau dosen mengajar juga turun dari dosen dari 57 turun 48. Jadi ada 9 dosen berkurang. Kemudian kalau kelas dari 87 kelas menjadi 72 kelas. Jadi ada 15 kelas yang berkurang. Dan kalau kita lihat kalau semester lalu jumlah dosen tetap ya, dosen tetap yang mengajar di kelas sore itulah di 31 orang. Sedangkan dosen tetap itu 26 orang. Sekarang terjadi penurunan jumlah dosen tidak tetap 26 jadi 18 orang dosen sehingga jumlah dosen tetap yang dari 26 jadi 17 dosen tetap. Sekarang sehingga tetap 31 jadi dosen tetapnya berkurang ya jadi 26 sampai 17. Sehingga jumlah kelas yang dipegang oleh dosen tetap akan meningkat. Tapi meningkat tidak banyak karena ada pengurangan jumlah kelas. Kemudian di dalam Bapak Ibu nanti dalam memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa kita mempunyai program Turnitin. Jadi kita harapkan Bapak Ibu dalam memberikan tugas paper ya, tugas membuat proposal yang akan menggunakan Turnitin. Dan syarat Turnitin itulah maksimal similarity adalah 30%. Dan untuk 30% maksimal. Kualitas itu nanti seluruh mereka bersih kembali. Kemudian dalam pertemuan skripsi, Bu sampaikan juga informasi Bapak Ibu, dari nanti dalam minggu depan itu kita akan memanggil mahasiswa itu skripsi semester ganjil 2021. Dan bisa di rapatnya di Jumat ya, dan kita bagikan dosen bimbing di hari minggu kedua. Nah, ini kurikulum yang baru, kurikulum 2020 ya. Kita sampaikan juga nanti per SKS adalah 146 SKS. Dan mata kuliah perbankan itu ada 28 sampai 30-an SKS ya, 34 dan 39 itu secara ketik ya. Dan mereka belajar guna praktik kerja, kewirausahaan, penelitian, lembaga riset, sertifikasi kompetisi. Yang pertama adalah kurikulum 2020 ini terjadi peningkatan jumlah SKS dari 144 jadi 146 ketiga prodinya. Jadi Kosori kan hanya 2 prodi, akuntansi dan manajemen. Kemudian ciri khas IBS itu untuk akuntansi terjadi turun 3 SKS ya. Kemudian kalau di manajemen turun di 8 SKS. Nah, kemudian dari ilmu inti ilmu prodi di akuntansi naik 76 sampai 78 SKS. Sedangkan di manajemen turun di SKS. Kemudian di tek pendukung yang di manajemen naik ya. Jadi ketika itu masih di SKS. Sedangkan di akuntansi juga naik jadi 4 SKS. Nah, kemudian ini mata kuliah terkait dengan ciri khas perguruan tinggi IBS ya. Nah, ini terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam mata kuliah ciri khas IBS. Di mana dalam kurikulum 2018 yang lalu itu mata kuliah ciri khas IBS hanya fokus kepada perbankan. Seperti disampaikan oleh Bu Titu tadi, Bu Titu tadi menyatakan bahwasanya arah ke depan IBS itulah tidak hanya kepada pengembang ilmu di segi perbankan saja, ciri khas, tapi juga lembaga keuangan secara umum. Untuk itu, maka kita bagi 3 blok ya, 3 blok mata kuliah ciri khas perguruan tinggi IBS ini. Yang pertama itu perbankan, yang kedua jasa keuangan non-bank, yang ketiga teknologi digital. Jadi yang perbankan itu kita memiliki ada 8 mata kuliah. Mata kuliah ini ada yang wajib, ada yang pilihan. Di antaranya kebank sentralan, otoritas sistem keuangan, kemudian juga kegiatan perbankan internasional, perkreditan, manajemen pendanaan, kegiatan operasional bank syariah, akuntansi perbankan, sistem informasi bank, audit bank, dan risiko. Dan juga jasa keuangan non-bank, pasar modal,
dan manajemen investasi, kemudian manajemen asuransi, dan manajemen lembaga pembiayaan, dan manajemen dana pensiun, dan manajemen jasa keuangan. Sedangkan jasa keuangan itu lainnya maksudnya selain dari industri pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Karena biasanya lebih kecil pangsa pasarnya, jadi gabung di mata kuliah sendiri. Kemudian kalau yang teknologi digital ada big data, data science, design thinking, kewirausahaan digital. Kemudian ada digital marketing, kepemimpinan, revolusi industri, digital banking, financial technology, manajemen perkreditan, perbankan digital, financial gateway. Itu yang 3 kelompok mata kuliah yang terkait dengan ciri khas tinggi. Nah, kita belajar di luar nanti saya sampaikan juga di dalam kampus Merdeka. Nah, ini sesuai dengan ketentuan dari Kemendiknas, ya, Kemendikbud tanggal 24 Januari 2020, sebagai disampaikan oleh Ibu itu tadi. Bagi teman-teman dosen yang belum sempat mendengarkan sosialisasi kita, maka hari ini kita sampaikan bahwasanya Kampus Merdeka itu ada 4 hak dari mahasiswa. Pertama, mahasiswa berhak untuk belajar di prodi yang bersangkutan. Biasanya 5 sampai 6 semester. Kemudian mahasiswa juga berhak juga berkuliah, mengambil mata kuliah di prodi yang lain di lingkungan EPS. Seperti misal kalau mahasiswa akuntansi itu bisa ngambil di manajemen, itu sebaliknya. Berbagai prodi syariah bisa mengambil di manajemen, itu sebaliknya, dan akuntansi juga. Nah, itu biasanya paling sedikit itu 20 SKS. Jadi kemudian yang ketiga lah itu terkait dengan pembelajaran di luar kampus IPS. Itu pertama adalah pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda. Dan pembelajaran pada program studi yang berbeda pada PT yang berbeda. Kemudian juga pembelajaran di luar perguruan tinggi, di luar IPS sendiri, ini terpotong ini. Itu di mana mahasiswa itu bisa mengambil aktivitas di luar kampus, di mana bisa ngambil di lembaga, di perusahaan selama 4 bulan. Nah, kita untuk itu kita melakukan kalau di struktur SKS Kampus Merdeka itu total ada kalau di akuntansi sama manajemen itu 52 SKS. Dan di syariah ada 44 SKS. Karena dalam ketentuan Mendiknas itu 60 SKS, di mana 20 yang mahasiswa bisa belajar di prodi yang berbeda di kampus EPS, kemudian mahasiswa 20 maksimal. Kemudian mahasiswa juga bisa belajar di kampus di luar, baik di prodi yang sama ataupun prodi yang berbeda. Kemudian mahasiswa juga bisa mengambil kegiatan di luar kampus, ya, seperti misalnya kegiatan magang, ya, KKN dan sebagainya, itu ada sekitar totalnya 40 SKS, sehingga 60 SKS maksimal. Nah, kita bagi ada 2 kelompok utama, lintas prodi 20 SKS, ya. Mahasiswa itu bisa ngambil misalnya mahasiswa manajemen bisa ngambil akuntansi dan sebaliknya dan seterusnya. Yang kedua di luar IBS. Luar IBS itu ada 2 blok juga kegiatan pertukaran pelajar, ya. Itu pertukaran pelajar di PT lain. Jadi pertukaran pelajar ini bisa di PTN, bisa di PT luar negeri, di mitra luar negeri, ya. Tapi bisa juga di PT di mitra dalam negeri. Nah, mitra luar negeri kita sudah punya kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri seperti Konken University, kemudian juga UMMU, kemudian juga UTM dan Murdoch University. Kemudian pertukaran pelajar itu bisa juga dilakukan di dalam kampus dalam negeri. Nah, untuk kampus dalam negeri, untuk kampus-kampus di Jakarta, kita sudah melakukan kerjasama hampir semua kampus di Jakarta. Pertukaran pelajar. Tinggal modernisasi dalam organisasi pertukaran pelajar ini nanti terkait dengan mata kuliah. Jadi pertukaran pelajar itu maksudnya mahasiswa kita bisa mengambil mata kuliah di kampus lain, dan kampus lain itu bisa mengirim mahasiswa ke kampus kita. Jadi ada sama, misal kalau 3 orang mahasiswa kita kampus lain itu ngirim dia 3 orang ke kita.
Jadi misal itu kalau di dalam ketentuan yang kita buat perusahaan kita, itu di akuntansi ada 12 SKS ya, di prodi yang sama, misalnya mahasiswa akuntansi IBS bertukar pelajar di akuntansi Trisakti. Akuntansi Trisakti ini masuk juga ke IBS 12 SKS juga, sekitar 3 atau 4 mata kuliah. Dan kalau kita lihat memang ketentuan kalau kita kerjasama pertukaran student exchange di luar negeri memang maksimal itu hanya 4 mata kuliah, 5 pun jarang ya. Jadi 4 ke 3 12 KS. Dan juga prodi yang beda. Prodi beda itu karena ini prodi berbeda sehingga mata kuliah yang bisa kita tawarkan untuk pertukaran pelajar di prodi yang sama di kampus yang di luar IBS itu mata kuliah sifatnya umum dan tidak menggambarkan ciri khas prodi. Bisa kalau kita akuntansi mengambil di misal kita mengambil di prodi desain interior di Trisakti, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, dia ambil mata kuliah yang ada di kurikulum, jika masuk ke ini transkrip nilai. Tapi bisa juga mahasiswa kita itu mengambil di desain interior, tapi mata kuliah tidak ada di kurikulum kita karena nggak ada CPL-nya. Maka itu nggak ada masalah, nanti mahasiswa dimasuk ke SKPI di mana mahasiswa dicantumkan sebagai pengalaman yang belajar di luar adalah tambah kompetensi bagi mahasiswa. Lalu kegiatan luar PT, kalau di ketentuan Mendikbud itu ada 7 kegiatan di luar PT. Kegiatan itu seperti KKN, ya, kemudian juga lembaga swadaya masyarakat, ya. Dan ketiga juga seperti menjadi asisten di institusi pendidikan lain di desa, maksud desa terpencil, ya. Yang ketiga bisa wirausaha, proyek, ya, kemudian lembaga riset, ya, kemudian juga praktek kerja di lembaga-lembaga. Nah, kita memutuskan yang wajib kita sampaikan ke mahasiswa adalah 3 jenis. Ya. Jadi kegiatan di luar praktek di luar perguruan tinggi ini kita berikan SKS 12 KS, di mana mahasiswa bisa ngambil praktek kerja atau kewirausahaan atau penelitian di lembaga riset. Jadi pakai atau. Jadi kalau mahasiswa milih kewirausahaan dia tidak tidak mengambil praktek kerja. Nah, itu ini terapkan angkatan 2020. Tapi angkatan yang di bawah dia, kalau mereka mau mengambil bisa kewirausahaan itu sudah kita tawarkan kepada mereka. Tapi sekedar mereka kemarin sudah tawarkan, tapi belum ada yang ngambil. Dan kalau lembaga riset, penelitian riset diharapkan misalnya mereka magang penelitian di lembaga riset di LIPI misalnya. Nah, itu kita sebelum 4 bulan nanti nilai 12 KS. Kemudian lembaga riset di indeks misalnya bisa juga ya. Jadi mahasiswa itu dapat pengalaman lembaga riset dan diharapkan di dalam ketentuan panduan dikti itu diharapkan mereka riset itu di lembaga-lembaga yang besar yang risetnya sifatnya nasional. Jangan sampai nanti riset penelitian di berbagai lembaga riset ini hanya mahasiswa sendiri, itu tidak dibolehkan karena dalam ketentuan di ketentuan menteri itu ada 3 pihak terlibat dalam melaksanakan penelitian di lembaga riset. Pertama adalah IBS, yang kedua adalah mahasiswa, yang ketiga adalah lembaga riset tersebut. Tapi kalau keurusan bisa mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa sama IBS, nanti IBS memberikan dosen pendamping, mahasiswa nanti memikirkan ide usaha baru, dia bisa membuka CV, PT dan sebagainya, dibimbing oleh dosen selama 4 bulan itu. Karena itu bisa juga bisa dibantu inkubator bisnis ya. Nah, ini contoh pertukaran pelajar mahasiswa. Ini pertukaran pelajar mahasiswa itu adalah kegiatan belajar di kampus di luar IPS, OBS. Nah, bisa juga mereka melakukan pertukaran di luar negeri, dalam negeri bisa juga. Ini supaya mereka bisa mengenal budaya, mengenal culture, ya, bisa bertukar pikiran, pendapat, dan macam-macam sebagainya. Pengalaman ini yang luar biasa itu mereka harapkan di situ. Ini tujuannya belajar lintas kampus, membangun persahabatan, menyelenggarakan transfer ilmu, pengetahuan. Itu yang harus tujuan itu harus bisa dicapai oleh mahasiswa yang ikut pertukaran pelajar mahasiswa. Dan seperti disampaikan tadi, kita sudah kerjasama hampir semua kampus, di Sakti, kemudian dengan Untar juga kita sudah kerjasama. Kemudian juga, cuman realisasi pertukaran pelajar belum terrealisasi, karena selama ini pertukaran pelajar dalam negeri itu mungkin dikatakan belum pernah ya mereka lakukan. Dan juga kegiatan
di luar kampus ya, seperti praktik kerja. Kalau di EPS praktik kerja sudah lakukan sejak 2006 ya sampai sekarang. Seperti mini bank ya, invitasi BI 2 minggu praktik kerja di umum di perusahaan lain, dan di lembaga otoritas itu 4 bulan ya. Tujuannya itu melatih skill, attitude, dan networking dan experience gitu. Dan jadi kita akan ada dua pendekatan, itu praktik kerja melalui EPS ya, di mana kita carikan perusahaan dan nanti mahasiswa tinggal berangkat, minimal PK 2,75 gitu. Kemudian ada juga mahasiswa PK riba itu bisa ngambil jalur praktik kerja secara mandiri. Itu tapi ada juga kemarin tuh banyak mereka yang ambil jalur praktik kerja yang bukan mandiri. Kemudian PK di bawah 2 belum bisa praktik kerja buku, jadi bisa buku panduan ya. Nah itu kita penelitian di lembaga riset ini yang disampaikan ini saya mengambil kutipan dari buku panduan Merdeka Belajar dikeluarkan oleh Dikti ya, Dikti. Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Dikti ya. Nah ini supaya mereka mahasiswa itu dapat pengalaman mengenai riset-riset yang besar skala nasional ya, dan juga di lembaga riset yang kadang bisa kurang tenaga peneliti ya, misal pengalaman mengumpulkan data, menganalisis sampel ya, kemudian mengolah data ya, kemudian bagaimana berhubungan dengan responden dan sebagainya. Nah tadi itu saya katakan tidak terlibat itu MPS, lembaga mitra dan mahasiswa. Tujuan program penelitian adalah penelitian mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar, akan berkuat full talent penelitian topikal. Jadi ini dalam proyek riset yang besar ya. Jadi bukan mahasiswa itu menemui prodi, Pak saya ingin risetmu apa? Riset tentang pengaruh A terhadap ekstra Y. Nah, itu riset sendiri, itu kayak skripsi ya, skripsi. Jadi dia tidak mendapatkan pengalaman apa-apa. Jadi kalau bisa seperti lembaga riset LIPI pasti skala besar, Indef boleh skala besar ya. Nanti kita harus kerjasama dengan lembaga riset di luar itu. Dan mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset itu saat studi. Kemudian meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium. Ini kalau mahasiswa jurusan kimia dan sebagainya. Dan lembaga riset di Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Jadi ada transfer ilmu. Kalau di UI itu lembaga riset yang besar adalah LPM ya, lembaga penyidik ekonomi masyarakat. Jadi itu lebih besar, proyek nasional ya. Kalau kita punya lembaga risetnya P3M ya, P3M. Kemudian kegiatan kewirausahaan. Nah, ini kewirausahaan ini seperti disampaikan di dalam buku panduan Dikti itu, bahwasanya ada dua hal menarik di mana ranking kita itu sebagai negara yang menghasilkan kewirausahaan hanya memiliki skor 21%. Dari peringkat 94 dari 137 negara. Lalu dari hasil riset di dalam negeri mengatakan hampir 70% generasi milenial itu ingin jadi kewirausahaan. Jadi banyak sekarang masa-masa milenial itu belum tersalurkan, sehingga butuh penyaluran dalam bentuk kegiatan kampus, dalam bentuk kegiatan lokal kampus, dalam bentuk kewirausahaan. Nanti dia dibimbing oleh dosen. Nah, ini cukup yang terlibat itu EBS dan mahasiswa. Ya. Mereka mahasiswa yang berminat wirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terlindung, menangani permasalahan pengangguran ya. Nah ini juga kalau di EBS selama ini belum pernah ya, tapi di kampus lain seperti kampus di kampus swasta lain itu sudah ada yang melakukan itu, karena mereka punya jurusan kewirausahaan. Jadi betul-betul ada satu kelompok, dia kelompok mahasiswa bikin perusahaan dan dibimbing oleh dosennya sampai perusahaan jalan, begitu lulus mereka tinggal menyalakan perusahaan itu ya, sudah ada produk, sudah ada konsumen dan sebagainya. Dan ada pelatihan sertifikasi kita sampaikan juga. Ini ada wajib manajemen risiko level 1 dan bina banking 1. Nah tadi pagi ya saya ikut FGD di OJK. Dari hasil FGD itu disampaikan OJK sekarang lagi membuat POJK, pengaturan tentang KKNI dan sertifikasi profesi dengan kerjasama dengan BNSP. Nah sehingga dengan itu nanti kita akan kalau POJK sudah keluar kita sudah tahu
KKNI apa dibutuhkan lembaga keuangan di Indonesia. Dan itu seperti apa sertifikasi apa yang dibutuhkan di dalam mereka bekerja nanti. Sehingga nanti kita akan selaskan di situ. Ini nanti akan ada sertifikasi sifatnya tidak wajib ya, tidak wajib sambil mahasiswa. Kalau yang berisiko level 1 adalah sertifikasi wajib yang saat ini disahkan oleh OJK. Semua industri di lembaga keuangan baik bank atau non bank. Nah, perpustakaan ini juga seperti biasa kami harapkan Bapak Ibu yang menyimpan yang meminjam buku setelah harus dikembalikan. Nah, harapan kita sudah ganjil lah. Pertama lah kita harapkan meningkatkan kehadiran wajib 100%. Selama ini sudah terima kasih 100% hadir ya, hadir artinya melakukan vikon, tapi laporannya ada yang belum menyampaikan. Jadi kami tidak ada bukti bahwasanya Bapak Ibu sudah vikon ya. Vikon. Yang kedua, materi pengajaran di kelas sesuai silabus RPS. Jadi sekarang kita ada perubahan juga di kurikulum 2020 ini. Kalau kurikulum 2016, 17, 18 itu hanya kita kenal satu bentuk format guidance untuk bagi dosen dalam pengajaran, itulah bentuk RPS. Nah sekarang ada 3 silabus RPS sama untuk apa? Untuk ini tugas ya, laporan tugas, bimbingan tugas seperti apa, guidance tugas. Lalu 3 referensi buku terbaru, disiplin waktu untuk mahasiswa dan dosen dapat tingkatkan lagi atau dipertahankan ya. Kemudian mohon juga laporan segera dilaporkan kepada BAK sore. Jam mengajar sesuai jadwal tidak boleh digeser karena akan merepotkan mahasiswa. Apalagi ada beberapa dosen yang terpaksa ada kuliah hari Minggu, kemarin hari Minggu itu yang sudah lalu, hari Minggu berapa kali, dan juga Sabtu. Sabtu masih agak mending karena mereka Sabtu kan ada jadwalnya. Dan mengisi absensi mahasiswa di kampus sebelum kuliah vikon dimulai. UTS OS diserahkan tepat waktu. Nah dari hasil rekapitulasi kita, semua Bapak Ibu sudah menyerahkan UTS OS dengan tertib, yang semua sudah selesai. Dan tidak ada satupun mahasiswa yang belum, tidak ada satupun dosen yang belum menyerahkan nilai. Ini aku ucapkan terima kasih. Rapat koordinator nanti kita harapkan melalui vikon juga. Jadi Bapak Ibu kalau ada koordinator, mohon komunikasi koordinator untuk pertemuan di vikon. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dan waktu tempat saya kembalikan lagi kepada Mas Andika. Baik, terima kasih Bapak Sparta atas pemaparannya. Kemudian dilanjutkan oleh Kaprodi Akuntansi untuk Ibu Wiwi Idawati, dipersilakan waktunya. Terima kasih Mas Andika, izin saya share materi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Titu, selaku Ketua Indonesia Banking School, Bapak Dr. Sparta, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Gatot, selaku Wakil Ketua Bidang Keuangan, dan Ibu Nuri Wulandari, selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, serta Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi Indonesia Banking School dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada rapat dosen pengajar reguler sore di semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Izinkan saya, Dr. Wiwi Idawati, selaku Kaprodi Program Studi Akuntansi Indonesia Banking School, dan Ibu Wil Andila Darniati, SEMAK, selaku Sekprodi Program Studi Akuntansi, untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pembelajaran pada kelas sore, yaitu reguler sore di Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School. Sebelumnya, nanti agenda rapat untuk semester ganjil ini
saya akan menyampaikan visi dan misi program studi akuntansi, jumlah mahasiswa akuntansi tahun akademik 2020 sampai dengan 2021, evaluasi nilai mata kuliah semester genap tahun 2019-2020, evaluasi IPK semester genap tahun 2019-2020, dosen koordinator mata kuliah semester ganjil tahun 2020-2021, evaluasi dosen oleh mahasiswa atau EDM semester genap tahun 2019-2020, dan hal-hal lain terkait dengan kegiatan pembelajaran. Baiklah, pada saat ini saya akan menyampaikan visi dari program studi akuntansi, yaitu menjadi program studi akuntansi yang unggul sebagai penyedia sumber daya manusia berkualitas yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Adapun misi program studi akuntansi adalah: 1. Prodi akuntansi menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis digital. Yang kedua, menyelenggarakan program pendidikan di bidang akuntansi, keuangan, auditing, perpajakan, dan akuntansi manajemen, serta jasa keuangan yang mempunyai nilai integritas, perluasan pengetahuan, dan pengembangan keterampilan. 3. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pengetahuan akuntansi guna memberikan kontribusi pada perkembangan disiplin ilmu akuntansi serta manfaat praktis bagi dunia bisnis dan jasa keuangan di tingkat nasional dan regional. 4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keilmuan akuntansi, khususnya di bidang akuntansi, bisnis, dan jasa keuangan, serta pengelolaan lembaga guna meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Kemudian, ini adalah profil lulusan S1 akuntansi. Pertama, menjadi akuntan manajemen berbasis teknologi digital siap pakai di lembaga jasa keuangan dan perusahaan lainnya. 2. Menjadi akuntan publik berbasis teknologi digital siap pakai di lembaga jasa keuangan dan perusahaan lainnya. 3. Menjadi internal auditor berbasis teknologi digital siap pakai di lembaga jasa keuangan dan perusahaan lainnya. 4. Menjadi analisis dan perancang sistem informasi akuntansi siap pakai di lembaga jasa keuangan dan perusahaan lainnya. Demikian visi, misi, dan profil lulusan dari program studi akuntansi. Dan selanjutnya saya akan membacakan jumlah mahasiswa program studi akuntansi sampai dengan tahun akademik 2020-2021. Nah, sini kita bisa melihat adanya jumlah karyawan, jadi ada jumlah kelas karyawan dan ada eksistensi, yaitu untuk tahun 2016 jumlah karyawan sebanyak 16 orang mahasiswa dan ekstensi adalah sebanyak 5 orang mahasiswa. Untuk tahun 2017, yaitu jumlah mahasiswa karyawan sebanyak 17 orang mahasiswa dan ekstensi tidak ada. Untuk tahun 2018, jumlah karyawan, jumlah mahasiswa kelas karyawan sebanyak 8 orang mahasiswa dan ekstensi ini sebanyak 13 orang mahasiswa. Dan untuk tahun 2019, jumlah mahasiswa karyawan adalah 34 orang mahasiswa dan jumlah mahasiswa ekstensi 7 orang mahasiswa. Bapak Ibu, untuk tahun akademik 2020-2021 semester ganjil, untuk program studi akuntansi tidak mendapatkan mahasiswa dalam semester ini. Jadi untuk semester ganjil tahun akademik 2020-2021 tidak menjalankan perkuliahan untuk mahasiswa baru. Kemudian ini adalah evaluasi nilai bagi mahasiswa kelas reguler sore tahun akademik semester genap tahun akademik 2019-2020
kita dapat melihat grafik pada sebelah kiri. Di sini terdapat nilai akhir yaitu A sebesar 37% dan nilai A minus sebesar 16%. Kemudian untuk nilai B plus sebesar 20% dan nilai B sebesar 17%, B minus sebesar 5% dan C plus sebesar 1% dan nilai C sebesar 3% dan D hanya 1%. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, prestasi mahasiswa reguler sore dalam peringkat nilai yang tertinggi yaitu akumulasi nilai A dengan bobot 37%. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada mahasiswa program studi akuntansi untuk kelas reguler sore. Dan ini adalah evaluasi IPK semester genap tahun akademik 2019-2020. Bisa kita lihat pada grafik di sebelah kiri, yaitu untuk nilai grade IPK 3,5 sampai dengan 4,0% berjumlah 22% dan bobot IPK 3,0 sampai dengan 3,4% sebesar 41%. Demikian juga dengan IPK 2,50 sampai dengan 2,99 dengan bobot 22%. Dan untuk IPK 2,00 sampai dengan 2,4% adalah 2,4 dengan bobot 10% dan untuk IPK kurang dari 2,0 ini adalah 6%. Dan ini mesti juga alhamdulillahirabbil alamin masih di atas rata-rata IPK 3 untuk mahasiswa reguler sore meraih dengan bobot 41%. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen yang sudah membimbing dan memberikan pengetahuan serta wawasannya kepada mahasiswa reguler sore. Nah, kemudian di sini adalah lampiran surat ketua nomor 046 garis miring keputusan garis miring STIE IBS garis miring 8 tahun 2020 tentang pengangkatan dosen koordinator mata kuliah semester ganjil tahun 2020-2021. Untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2 dan Sistem Informasi Akuntansi Bank, dosen koordinatornya adalah Bapak Bani Saad, SE Akuntan MSI CA. Dan untuk mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, dosen koordinator adalah Bapak Dikdik Saleh Sadikin, SE MSI. Untuk mata kuliah Akuntansi Biaya dan Manajemen, dosen koordinator adalah Ibu Dr. Etika Karyani, SE Akuntan MSM CA, CMA. Untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan Teori Akuntansi, dosen koordinator adalah Ibu Dr. Ira Graldina, SE Akuntan MS AK CA. Dan untuk mata kuliah Pengantar Akuntansi 1, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, dosen koordinator adalah Ibu Nova Novita, SE MS Akuntan. Kemudian untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, Manajemen Risiko, dosen koordinator adalah Bapak Dr. Sparta, SE ME Akuntan CA. Kemudian untuk mata kuliah Perpajakan, dosen koordinator adalah Ibu Fidiana Rizal Putri, SE MSI. Untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dosen koordinator adalah Bapak Taufik Hidayat, SE Akuntan CA. Kemudian untuk mata kuliah Auditing 1 dan Etika Profesi Akuntan, dosen koordinator adalah Ibu Dr. Wiwi Idawati, SE MSI Akuntan CA ICPE.
Tanggal-tanggal penting pada semester ini adalah sebagai berikut. Tanggal 16 September 2020 adalah awal perkuliahan mahasiswa baru dan lama. Ya mohon maaf karena di sini tidak ada mahasiswa baru ya, jadi untuk mahasiswa lama. Kemudian tanggal 2 sampai dengan 14 November 2020 ini adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Kemudian untuk tanggal 18 sampai dengan 30 Januari 2020 itu adalah pelaksanaan ujian akhir semester, dan tanggal 21 November tahun 2020 adalah pelaksanaan untuk wisuda ke-13. Ini adalah untuk tanggal-tanggal penting, dan Bapak Ibu mohon nanti mendampingi dan memonitoring kegiatan mahasiswa terkait dengan seminar proposal dan skripsinya, karena nanti batas akhir untuk pelaksanaan skripsi adalah tanggal 21 Oktober tahun 2020. Seperti biasa, 1 bulan menjelang wisuda, data sudah harus nanti diberikan ke LL3 Dikti. Kemudian ini adalah evaluasi dosen oleh mahasiswa semester genap tahun akademik 2019 dan 2020 untuk dosen tetap. Tadi sudah diberikan satu sertifikat penghargaan kepada Ibu Fidiana Rizal Putri SE MSI untuk perkuliahan perpajakan menengah AK22 dengan nilai 4,98. Selamat dan sukses selalu Ibu Fidiana untuk selalu meraih prestasinya. Dan untuk peringkat 2 adalah Dr. Wiwi Idawati, SE MSI, Akuntan CA, untuk perkuliahan pengauditan 1 AK31 dengan nilai 4,71. Dan di peringkat ketiga atau urutan ketiga adalah Bapak Dr. Muklis, SE MBM, untuk mata kuliah Manajemen Resiko Perbankan, AK42, dengan nilai 4,67. Di peringkat keempat adalah Bapak Bani Saad SE, Akuntan MSI CA, untuk perkuliahan Sistem Informasi Akuntansi AK22K dengan nilai 4,63. Dan di peringkat kelima adalah Ibu Nova Novita, SEMS AK, dengan mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 AK12K dengan nilai 4,62%. Di peringkat ke-6 adalah Ibu Dr. Ira Geraldina, SE Akuntan MSAK CA, untuk perkuliahan Teori Akuntansi AK31K dengan nilai 4,60. Di peringkat ke-7 adalah Bapak Dik Saleh Sadikin, SE MSI, untuk perkuliahan Akuntansi Manajemen MN 41K dengan nilai 4,40. Dan di peringkat ke-8 adalah Bapak Dr. Sparta, SEME AKCA, dengan mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 MN 12K dengan nilai 4,10. Dan di peringkat 9 adalah Ibu Asri Nur Rahmi, SE MSH, untuk mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah AK32K 4010. Dan saya sekali lagi mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk Bapak Ibu yang meraih prestasi dan tetap mempertahankan prestasi ke depan agar lebih baik lagi, dan ucapan terima kasih telah memberikan pengetahuan dan wawasan serta sebesar-besarnya ilmu yang bermanfaat kepada seluruh mahasiswa, terutama di kelas reguler sore. Untuk evaluasi dosen oleh mahasiswa dosen tidak tetap, untuk peringkat pertama adalah Ibu Dina Hairuna Siregar, SE AKMM, untuk perkuliahan Akuntansi Keuangan Menengah 2 AK22K dengan nilai 4,9, yang tadi sertifikat penghargaan sudah diberikan oleh Ibu Ketua.
Kemudian di peringkat kedua adalah Aidil Ritonga dengan perkuliahan akuntansi perbankan AK42K dengan nilai 4,69. Dan peringkat ketiga adalah Dedi Sukma SEMM untuk perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan 1 AK31K dengan nilai 4,43. Dan di peringkat keempat Bapak Komar dari Dr. Andes Komar Daria AK MMCA untuk perkuliahan Etika Bisnis dan Profesi Akuntan AK21E dengan nilai 4,43. Dan di peringkat 5 adalah Bapak Salim Ratulangi dengan perkuliahan Internal Audit Bank AK32K dengan nilai 4,2. Dan saya ucapkan selamat dan sukses selalu untuk Bapak Ibu yang sudah meraih prestasi yang cukup baik di semester genap tahun akademik 2019-2020. Semoga kedepannya semakin sukses dan selalu bervariasi dan berinisiatif untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa terutama reguler sore. Evaluasi kegiatan semester genap tahun 2019-2020 dari program studi, yaitu masih terdapat dosen yang menyerahkan soal UTS dan UAS tidak tepat waktu. Bapak Ibu diimbau untuk memberikan penyerahan soal 2 minggu sebelum pelaksanaan baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Dan masih terdapat soal UTS dan UAS yang tidak berbahasa Inggris. Bapak Ibu diinformasikan kembali, walaupun kita adalah kelas reguler non internasional atau non berbahasa Inggris, kita diwajibkan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua 1, bahwa satu soalnya adalah berbahasa Inggris. Dan nanti untuk yang kelas berbahasa Inggris, karena sore tidak ada ya, itu wajib untuk semua soalnya berbahasa Inggris. Masih terdapat dosen yang menyerahkan nilai UTS dan nilai UAS yang tidak tepat waktu. Bapak Ibu dengan kerendahan hati saya memohon untuk menyerahkan nilai UTS dan UAS tepat waktu, karena ini adalah hak dari mahasiswa dengan adanya nilai yang mereka peroleh dan mereka ketahui akan memotivasi mereka untuk meningkatkan cara belajar dan prestasinya. Nah, terdapat beberapa mahasiswa yang belum melaksanakan ujian proposal skripsi. Bapak Ibu bisa untuk memonitoring dan memotivasi para mahasiswa bimbingannya untuk segera melakukan ujian proposal skripsi. Bahkan ini sudah ada beberapa mahasiswa yang sedang akan menjalankan ujian skripsi. Dan tadi batas waktunya adalah tanggal 21 Oktober tahun 2020. Dan yang kelima, terdapat beberapa mahasiswa yang belum menyerahkan nilai magang Bank Umum dan Bank Indonesia ke bagian akademik. Juga saya memohon kepada Bapak Ibu pembimbing magang untuk memonitoring dan memotivasi daripada mahasiswa bimbingannya untuk segera menyerahkan nilai magang baik Bank Umum maupun Bank Indonesia ke bagian akademik. Nah, penyerahan nilai dan penyerahan soal di sini diinformasikan bagi Bapak Ibu yang belum melakukan input nilai nanti UAS reguler sore semester genap tahun akademik 2019-2020 diharapkan dapat segera melakukan finalisasi nilai perkuliahan semester ganjil tahun 2019-2020. Dosen koordinator dapat mengajukan buku yang digunakan dalam perkuliahan ke prodi untuk nanti diteruskan ke bagian perpustakaan, kemudian mengingatkan soal UAS dan UTS nanti dikirimkan melalui akuntansi@ibs.ic.id. Kemudian nilai UTS harap diserahkan 2 minggu setelah ujian berlangsung dan UAS maksimum seminggu setelah pelaksanaan ujian berlangsung. Soal untuk remedial, jika ada nanti remedial dapat dikirimkan pada saat pengiriman soal ujian akhir semester. Dan ini adalah jika ingin memberikan saran atau masukan akademik, bisa diberikan kepada email Prodi Akuntansi, yaitu akuntansi@ibs.ic.id.
Ya, Bapak Ibu, sekian informasi yang disampaikan dari program studi akuntansi, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerjasama dan perhatian Bapak Ibu. Sukses selalu dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas pemaparan materinya. Kemudian dapat dilanjutkan lagi oleh Kaprodi Manajemen, Bapak Erik Wijaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Assalamualaikum. Ning Tuti, Sandrihani, Ketua IBS, Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua 1, Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, serta Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Pertama-tama, izinkan kami dari Prodi Manajemen menyampaikan perkembangan untuk kelas sore. Saya minta waktu 10 menit untuk presentasi. Jadi yang akan kami sampaikan, pertama, mengenai overview Prodi Manajemen, kemudian yang kedua, evaluasi semester genap 2019-2020, dan ada berbagai tambahan-tambahan informasi. Di sini seperti kita ketahui, Bapak Ibu, ini adalah perkembangan jumlah mahasiswa yang ada di Prodi Manajemen. Kalau kita lihat di sini, baik di kelas karyawan maupun ekstensi, ini kita lihat semakin sedikit ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat untuk tahun ini, untuk 2021, angkatan 2021 ini, untuk kelas karyawan kita hanya menerima 10 mahasiswa. Sedangkan untuk ekstensi, kita hanya mendapatkan 14 mahasiswa. Mungkin nanti kita akan minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, diminta sekali supaya proses pembelajarannya itu sebisa mungkin kita bikin yang terbaik, sehingga nanti akan memuaskan mahasiswa kita ini semua dan akan memberikan sinyal kepada pihak-pihak lain untuk supaya bisa dapat kuliah di IBS. Gitu. Kemudian saya juga mendapatkan tambahan data untuk di Prodi Manajemen kita ada mahasiswa kuliah mandiri. Di sini untuk tahun angkatan 2021 ini kita menerima 12 mahasiswa ekstensi dan tidak ada satupun mahasiswa yang dari SMA. Kemudian kita mendapatkan data untuk evaluasi nilai kelas karyawan di semester genap 2019-2. Ini beda dengan prodi akuntansi. Kalau di prodi akuntansi yang mendominasi adalah nilai A, tapi kalau di prodi manajemen yang mendominasi adalah nilai B, yaitu sebanyak 177. Diikuti dengan nilai A yang sebanyak 157. Begitu juga ini terjadi di kelas ekstensi. Di kelas ekstensi juga di prodi manajemen yang mendominasi nilai B, itu sebanyak 67, dan diikuti dengan nilai A sebanyak 63. Kemudian kami di prodi manajemen juga ada konsentrasi. Kami punya 3 konsentrasi, dan untuk tahun 2020 ini di kurikulum Kampus Merdeka, kami menambah 1 konsentrasi, yaitu konsentrasi manajemen kewirausahaan. Di sini kalau kita lihat, sebagian mahasiswa yang mengambil masing-masing konsentrasi, itu dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, minat mahasiswa yang mengambil SDM itu yang tertinggi. Kalau kita lihat di sini, angkatan 2016 ada 16 mahasiswa SDM, 2017 sebanyak 22 mahasiswa SDM, dan 2018 sebanyak 23 mahasiswa yang ambil SDM. Sedangkan pemasaran dan keuangan itu mengikuti setelah SDM. Kemudian kami juga mendapatkan data mengenai EDOM. Ini adalah evaluasi dosen oleh mahasiswa khusus untuk dosen-dosen yang mengajar di mata kuliah atau di kelasnya prodi manajemen. Dan kami di prodi manajemen tidak membedakan antara dosen tetap dan dosen tidak tetap. Di mata kami itu semua adalah sebagai dosen IBS yang sama-sama untuk mengembangkan pengetahuan kepada mahasiswa. Di sini yang pertama adalah tadi sesuai tadi sudah disampaikan sama Pak Sparta, itu Dr. Nemeda, mata kuliah keuangan internasional dengan nilai 5. Ini sangat perfect sekali, ini hebat ini kepada Bu Nemeda.
Kemudian yang kedua, selamat kepada Mbak Meta dengan nilai 4,78. Kemudian yang ketiga, Pak Edi, selamat dengan nilai 4,7. Yang keempat, selamat kepada Mas Altaf Rafiq dengan nilai 4,69. Kemudian juga selamat kepada Bapak Antio dengan nilai 4,68. Kemudian kebetulan alhamdulillah saya sendiri 4,68. Kemudian selamat kepada Pak Joko 4,64. Kemudian Mas Trika 4,64. Kemudian Mas Rian 4,63 dan Mbak Santi 4,59. Kami memberikan apresiasi kepada dosen-dosen tersebut. Semoga bisa ditingkatkan lagi dan juga bagi dosen-dosen yang belum bisa mencapai peringkat yang seperti ini di semester selanjutnya. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu, kami menyampaikan tambahan informasi saja. Tadi sudah disampaikan bahwa mulai tahun akademik 2020, Prodi Manajemen terdapat satu tambahan konsentrasi, yaitu manajemen kewirausahaan. Kemudian mohon, tadi sudah disampaikan kepada Ibu Wiwi, mohon penyampaian soal dan hasil UTS dan UAS tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian nanti juga apabila Bapak Ibu membutuhkan tambahan buku, itu bisa dikonsultasikan atau bisa didiskusikan kepada dosen koordinatornya dan nanti akan mengajukan kepada Prodi. Kemudian juga tadi sudah disampaikan sama Bu Wiwi bahwa setiap soal ujian, baik UTS maupun UAS, mohon ada satu soal yang berbahasa Inggris. Dan juga yang kelima, ini yang menjadi hal krusial kita, bahwa nanti untuk semester depan kita akan full online. Nah, dengan full online itu, kami dari Prodi sudah meminimais tindak kerjasama atau kecurangan mahasiswa. Yaitu yang pertama, kami pada saat UTS maupun UAS, semua harus on-cam. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak ada tambahan waktu. Jadi jika ujian tersebut 2 jam, ya selesai 2 jam. Sehingga mahasiswa bisa memanage sendiri waktunya. Dan mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk hal tersebut. Nah, tetapi menurut kami itu tidak begitu efektif. Ya. Itu bukan efektif penuh sama sekali. Jadi kami minta untuk bagaimana dosen koordinator, baik untuk UTS maupun UAS, bisa memodifikasi soal-soalnya, baik soal UTS maupun UAS, sehingga kita bisa mengurangi kecurangan dalam ujian. Kemudian yang terakhir, kami mohon juga kepada Bapak Ibu semua, supaya dalam metode pembelajaran online, ini juga sama dengan metode pembelajaran offline, yaitu kita mengikuti prinsip DIA. Mohon sekali kita menggunakan prinsip DIA. Yang pertama, kita delivery. Kita memberikan PPT, ya, video, artikel, yang akan kita sampaikan kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua yang penting Bapak Ibu, kami mohon supaya ada interaktif. Interaktifnya ada komunikasi, ada timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban, ya. Jadi kelas itu menjadi interaktif walaupun itu online. Dan yang ketiga, mohon juga pada setiap pertemuan ada assessment. Baik itu multiple choice question, essay, true or false, atau yang lain-lain. Kami mohon sekali kepada Bapak Ibu sekalian supaya kelas online memenuhi prinsip DIA ini. Karena kami mendapatkan informasi dari mahasiswa bahwa ada beberapa dosen yang tidak memenuhi prinsip DIA. Jadi hanya memberikan PPT saja, kemudian hilang, dan seterusnya, nanti ngumpul dan seterusnya. Kami mohon untuk semester genap ganjil ini, kami mohon sekali bahwa kita sama-sama, saya juga sebagai dosen juga, kita bersama-sama untuk memenuhi prinsip DIA ini, gitu. Ya, supaya pembelajaran kita menjadi efektif, efisien, dan memang semua materi bisa disampaikan utuh kepada mahasiswa, dan mahasiswa akan puas dengan metode pembelajaran kita. Kemudian yang terakhir sekali, ini Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, ataupun ada informasi, ataupun ada saran dan masukan, bisa dikirimkan kepada email kami di Prodi Manajemen, yaitu manajemen@ibs.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen. Terima kasih sekali sudah bisa bergabung kepada kami, dan kami mengharapkan bahwa kita memberikan yang terbaik kepada mahasiswa kita. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Erik atas pemaparannya dari Kaprodi Manajemen. Kemudian selanjutnya jika ada Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya, boleh disampaikan langsung
atau selama perkuliahan terdapat terkendala, bisa juga di sini ada Pak Rio selaku Kepala Bagian IT, nanti mungkin bisa bantu menjawab juga. Ibu dosen kami persilahkan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kami persilahkan. Udah mau maghrib kali Mas Andika. Ya, balikin Ya, kalau tidak ada Sparta. satu aja saya, Mas Dika. Boleh Pak Edi, silakan. Sesuai dengan usulan tadi Pak Sparta sebetulnya sudah menjelaskan tentang online pakai Jitsi. Tapi sampai dengan minggu kemarin saya mulai kelas pagi reguler. Kayaknya Jitsi-nya masih belum normal, jadi mahasiswa banyak mengusulkan, kebetulan di kelas saya sih kebanyakan mengusulkan Google Meet gitu. Itu aja Mas Dika. Atau kalau mau pertanyaan saya tambah satu lagi deh sama yang kaitannya sama yang tadi Pak Erik jelaskan tentang materi ujian gitu. Kebetulan saya bukan koordinator, semester kemarin juga bukan. Cuman saya melihat ada beberapa soal yang apa ya, yang secara substansi sih sebetulnya kalau di online kan itu rawan sekali dengan ya boleh dikatakan nyontek dah gitu apa namanya, rawan sekali mendapat jawaban dengan mudah karena dia pakai online bisa browsing di internet jawaban dapat gitu ya. Dengan kata lain soalnya boleh dikatakan apa ya boleh dikatakan terlalu mudah dah gitu ya. Ada beberapa soal yang soal teori kemudian teorinya cuma jelaskan gitu, jelaskan doang itu gampang sekali browsing gitu. Jadi saya mohon ke Prodi untuk mensitir ulang gitu kalau ada soal UTS masuk, UAS masuk gitu. Ini soal layak diterima atau tidak gitu. Nampaknya semester lalu ada beberapa mata kuliah yang Prodi nggak sempat mensitir ulang gitu. Sehingga menurut saya ada soal yang dianggap terlalu mudah gitu. Itu aja barangkali. Terima kasih Mas Tika. Terima kasih Pak Edi Komara. Mungkin dari Pak Erik atau Bu Wiwi ada tanggapan? Ya, sedikit ya dari saya terkait dengan Jitsi ya, yang masih lemah atau ada trouble, itu juga disampaikan oleh mahasiswa kelas pagi saya. Jadi diperkenankan Bapak Ibu untuk menggunakan Google Meet seperti itu ya. Jadi bisa dipakai di Google Meet juga. Kemudian untuk soal ya Bapak Ibu, memang kita dalam kondisi online kelas, kita juga sudah meningkatkan suatu aturan yang ketat di mana nanti mulai ujian UTS ini kita sudah on kamera, di mana juga tidak ada penambahan waktu yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Erik. Itu ada suatu aturan yang lebih ketat ya dari semester lalu. Kemudian memang kami harapkan Bapak Ibu kalau bisa, karena ini situasi seperti ini, memberikan soal yang sifatnya kasus dengan nanti dia menerapkan suatu wawasan. Jadi jangan membuat satu pertanyaan yang hanya singkat, jelaskan, sebutkan, yang memang gampang untuk mengakses pada outline, kemudian juga pada Google seperti itu. Tapi buatlah suatu kasus yang memang dia harus membutuhkan suatu wawasan seperti itu. Nah, kalau memang kuantitatif itu kan memang sudah ada hitungan-hitungannya. Nah, itu juga diberikan saja soal yang jangan persis sama dengan yang sudah diberikan di kelas gitu ya, tetapi juga yang membutuhkan dia untuk membuka wawasannya. Itu saja sih dari saya, Mas Andika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Dari Pak Erik Wijaya mungkin ada tanggapan Pak? Sudah Mas Andika tadi sudah disampaikan sama Bu Wiwi tadi. Terima kasih. Baik, Pak Erik terima kasih. Mungkin Mas Rio bisa bantu Mas tadi mengenai untuk e-kampus yang fitur Jitsi-nya itu masih ada kendala. Kemudian ada pertanyaan juga dari Bapak Trika Gunawan, ini jika berkenan mungkin di aplikasi e-kampus itu dapat ditambahkan fitur untuk buat kuis atau pilihan ganda. Kemudian untuk voting untuk pos
assessment. Mungkin bisa dibantu untuk direspon, Pak Rio. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andika. Saya coba bantu jawab. Kalau yang untuk Jitsi memang untuk koneksinya memang kurang stabil. Nah, kemarin kita sudah coba kembangkan e-kampus itu supaya bisa menggunakan Google Meet. Ternyata setelah digunakan selama 1 semester, itu kita kena limit penggunaan di Google Meet-nya. Jadi sepertinya kita harus beli license di Google Meet-nya. Jadi mungkin untuk sementara kalau memang menggunakan Google Meet atau Zoom itu mungkin lebih direkomendasikan karena memang untuk kestabilan koneksinya juga lebih bagus. Nah, terus kalau yang untuk penambahan fitur itu kita harus lihat dulu kebutuhannya seperti apa. Nanti akan kita bicarakan dengan pengembangannya dari di kampus. Gitu sih Mas Andika. Terima kasih Mas Rio. Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Saya ingin menambahkan sedikit. Boleh Mas Rian, silakan. Jawaban pertanyaan dari Mas Trika, Kak Trika, jadi fitur itu sudah ada Kak Trika di kampus. Jadi untuk membuat kuis pilihan ganda atau voting atau assessment sudah ada. Jadi bisa digunakan, sudah ada. Nanti mungkin ada tutorial nanti ditambahkan dari bagian IT, itu sebenarnya sudah ada. Terima kasih. Terima kasih Mas Rian. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalian? Kalau tidak ada lagi, izinkan saya untuk menutup pertemuan ini, rapat koordinasi dosen reguler sore. Sebelumnya, terima kasih Ibu Titu selaku Ketua IBS atas kehadirannya, Dr. Spasa selaku Wakil Ketua 1, kemudian ada Kaprodi Akuntansi Dr. Wiwi Idawati, kemudian Kaprodi Manajemen Bapak Erik Wijaya, dan di sini ada Kaprodi Manajemen Perbankan dan Syariah, ada Pak Bambang Budijana, dan juga Sekprodi Manajemen Ibu Meta, dan Sekprodi Akuntansi Ibu Wil, dan juga kehadiran Bapak Ibu dosen sekalian. Besar harapan kami di mana untuk perkuliahan kelas reguler sore ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender akademik. Atas perhatiannya, kami selaku akademik sore mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita. Selamat sore, Bapak Ibu. Terima kasih Mas Dika. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sparta. Ya. Itu semuanya Pak Erik. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Erik, Bu Wiwi. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas Dika, Pak Erik, Bu Titu. Mohon maaf. Terima kasih. Bersama Bu ini. Pak Sparta. Terima kasih Pak Sparta. Ya. Izin live ya. Ya, mau maghrib. Ya. Ini hostnya Mas Andika. Iya Pak. Jangan lupa ya, biasa ya. Ya Pak. Ya Bapak.